Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, selamat hari Minggu dan salam sehat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan kita mengandalkan Tuhan dan berharap akan Dia dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember dan kita berharap kita diizinkan Tuhan untuk merayakan pesta Natal dan juga memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Kita bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari Minggu ini, tanggal 8 November 2020. Minggu ke-22 sesudah Trinitatis. Tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. Kita baca 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudaraku yang kekasih. Sebenarnya firman ini mudah untuk kita pahami dan semoga kita ingat. Karena satu pesan dari nas ini ialah supaya kita berdoa, menyampaikan permohonan kepada Tuhan, melakukan doa syafaat untuk kita, untuk orang lain, untuk pemerintah, untuk raja-raja, dan siapapun mereka. Bicara tentang doa. Ada pengalaman saya yang tidak dapat saya lupakan, walaupun sudah 70 tahun yang lampau. Di sekolah minggu di gereja saya, guru saya bertanya kepada kami semua yang hadir di situ, siapakah yang paling cepat berlari? Dan banyak orang yang tunjuk tangan, saya. Dilanjut lagi, siapa yang paling kuat bekerja? Kami juga berkata, aku, saya. Kemudian dilanjut lagi, siapakah yang paling jauh dapat melihat? Kami juga berkata, aku, saya. Begitu anak-anak sekolah minggu menjawab. Tetapi guru saya membawakan makna rohani daripada pertanyaan itu. Karena dia berkata, yang paling cepat berlari ialah yang melipat kedua kakinya. Yang paling kuat bekerja ialah yang melipat kedua tangannya. Dan yang paling jauh melihat ialah orang yang menutup kedua matanya.
Saudara, jelas sudah gambar tadi menggambarkan orang yang sedang berdoa. Orang yang berdoa itu bisa melihat jauh, menembus langit angkasa sana, melihat Allah yang dia percayai. Orang yang berdoa itu bisa cepat berlari menuju Tuhannya tatkala dia berdoa kepada Tuhan. Orang yang berdoa itu juga kuat bekerja, karena dikatakan ora et labora, berdoalah dan bekerja. Saudaraku, itulah pesan daripada gambar tadi. Sebenarnya maksudnya ialah jangan lupa berdoa. Ketemu Tuhan dimanapun Anda berada. Doa itu ibarat napas hidup. Orang yang hidup kan harus bernapas. Orang yang mati tidak bernapas lagi. Kristen yang imannya hidup selalu berdoa. Tapi bila imannya sudah mati, ya memang tidak butuh doa. Saudaraku, kita makan dan minum setiap hari. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidup, untuk kekuatan kita. Begitulah juga perannya doa dalam hidup ini. Tiap hari kita butuh doa untuk kehidupan kita, untuk iman kita, untuk pengharapan kita ke depan. Doa itu diucapkan dari satu tempat, lokal. Entah itu di gereja, entah itu di kamar Anda, entah itu di kamar tidur, lokal sifatnya, dari satu tempat yang kecil. Tapi cakupannya itu mengglobal, universal, seluruh dunia dicakup oleh doa itu. Artinya kita boleh berdoa dari rumah kita atau dari gereja kita untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini. Dari bahasa yang berbeda, agama yang berbeda, budaya yang berbeda, tidak jadi persoalan. Doa itu bisa mendoakan orang-orang yang sedang bergumul, yang sakit, yang kelaparan, entah itu di Afrika ataupun di negara-negara yang lainnya. Berdoa juga untuk yang sedang bergumul, karena sekarang umpamanya lagi pemilu di Amerika Serikat. Ada gempa di Turki dan lain-lain. Juga di Indonesia nih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh warganya. Kita berdoa untuk semua mereka, semua manusia di dunia ini. Begitu indah doa itu, peranannya dan dukungannya untuk hidup kita. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata kepada kita, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk pembesar, untuk raja-raja. Untuk apa? Supaya mereka sadar akan kehendak Tuhan, supaya mereka jujur, supaya mereka adil dan berbuat baik dalam tugas-tugas mereka. Untuk apa? Untuk ketenangan dan untuk ketentraman kita semua. Saudara, doa syafaat itu bukan untuk meminta supaya orang menjadi Kristen. Itu urusan Tuhan. Tapi doa syafaat itu berdoa untuk orang lain, supaya mereka juga tahu ada Tuhan yang esa, ada Tuhan yang harus dihormati dan ditaati dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Saudara, topik khotbah kita untuk minggu ini berkata, tanggung jawab kita dalam politik. Doa itu
merupakan tanggung jawab kita dalam politik. Politik itu perlu, karena politik itu tujuannya untuk kesejahteraan kita, kesejahteraan warga, untuk kebaikan kota, dan untuk ketentraman dan kesejahteraan bangsa. Kita berdoa juga untuk orang-orang yang di legislatif, yang di judikatif, dan yang eksekutif. Kita berdoa supaya mereka saudara-saudara yang sadar dan takut akan Tuhan, dan mereka berbuat baik untuk kesejahteraan semua warga. Doa syafaat itu ialah doa untuk memohon supaya pemerintah, pembesar-pembesar, dan juga yang bertugas baik di pemerintahan, yang di legislatif, eksekutif, maupun judikatif sadar akan Tuhan, dan mereka bertanggung jawab berbuat baik untuk kebahagiaan, untuk ketentraman warganya kita di Indonesia ini. Berdoalah untuk semua orang. Saya buatkan satu contoh. Allah menyuruh Nabi Yeremia menulis satu surat, dan surat itu berisi pesan-pesan dari Allah untuk bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel pada masa Raja Nebukadnezar. Dikatakan dalam surat itu, berdoalah untuk bangsa di mana kamu berada, usahakanlah kesejahteraan kamu, karena itu juga menjadi kesejahteraan mereka. Bangunlah rumah-rumah, bekerjalah, karena itu juga untuk kesejahteraan umat tersebut. Saudaraku, apa artinya? Dengan pesan itu, saya mengerti bahwa Tuhan tidak meminta supaya bangsa Israel yang terbuang itu, mereka yang dijajah itu, jangan demo, membuat kerusuhan, keributan, merusak fasilitas-fasilitas yang ada, tetapi supaya mereka berdoa. Karena bila umat itu berdoa dan sejahtera, maka bangsa Israel di tempat itu juga akan berdoa dan sejahtera pula. Saya kira itu menjadi gambar untuk sikap kita di mana kita berada sekarang ini di negara Republik tercinta ini. Berdoalah untuk mereka, dan jangan pikirkan upaya-upaya atau membuat keributan untuk menggulingkan pemerintahan yang disebut makar itu. Itu pantang besar. Berdoalah dan jangan lakukan pembalasan. Epistel kita tentang Daniel bicara hal itu. Saya simpulkan dari epistel itu. Daniel yang bekerja sebagai staf di istana kerajaan Darius dibenci oleh teman-temannya yang lain yang juga bekerja di istana, karena mereka melihat Daniel itu amat sangat dekat dengan raja. Mereka iri, mereka dengki, dan mereka membuat suatu berita-berita bohong untuk raja, mengatakan bahwa Daniel tidak menyembah dewa yang dipercayai oleh raja. Dan karena itulah maka Daniel dihukum, dimasukkan dalam gua singa. Tetapi kita tahu bahwa Daniel juga di tempat itu, di dalam kurungan singa itu, dia selamat karena dia juga berdoa kepada Tuhan. Dan raja esok harinya berkata, "Daniel, di mana kamu?" "Oh, aku di sini, raja." Dan Daniel dibebaskan. Itu menunjukkan kepada kita
bagaimana orang berdoa dilindungi Tuhan. Dan Daniel tidak melakukan pembalasan kepada teman-teman sekerjanya tadi. Saudaraku yang terkasih, dari nas dan penjelasan yang kita dengar barusan, ada dua hal yang menjadi pesan dari firman ini untuk kita pahami. Pesan pertama, hormati negara dan taatlah beragama. Saya ulangi, hormati negara dan taatlah beragama. Gereja itu tetap gereja. Negara tetap negara. Gereja tidak perlu berupaya supaya negara berlandaskan agama. Kenapa? Karena kita sudah punya landasan tertentu yang indah dan sangat indah cakupannya, Pancasila. Tapi gereja perlu sebagai lembaga yang boleh mengkritisi pemerintah, yang boleh berkata itu baik, ini kurang baik, kami mendukung, kami mengomentari, kami mengoreksi. Disitulah peran daripada gereja terhadap negara. Saudara yang kekasih, kita mendoakan negara dan kita harus menunjukkan juga perilaku kita seturut dengan keyakinan kita. Doa itu menunjukkan bahwa kita harus mendoakan pemerintah, karena dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 dan seterusnya, di situ dikatakan tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah yang hormat kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang tidak sewenang-wenang, taatilah dia, hormati dia, lakukan perintahnya. Jangan berbuat jahat, patuhi aturan yang berlaku, bayarlah pajakmu dan cukai kepada yang berhak menerimanya. Jangan melanggar hukum yang berlaku, dan berilah hormat kepada semua orang. Taat aturan dalam berusaha, berlalu lintas, dan saling menghormati antar sesama warga, walau kita beda suku, beda agama, beda budaya dengan mereka semua. Hormat akan Tuhan dan ikut aturan, itulah sikap hidup warga yang baik, yang beragama dan bernegara. Pesan yang kedua bagi kita ialah tugas kita jelas dan terarah dan menyaksikan bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Tidak ada kekuatan, tidak ada ilah, tidak ada dewa yang menjadi penolong dan penyelamat kita selain dari Dia yang esa itu. Sebagaimana dinyampaikan dalam Pancasila, sila yang pertama. Yesus Kristus telah datang ke dunia dan menjadi perantara yang memberi dirinya untuk tebusan bagi semua orang. Atas dasar itulah Rasul Paulus, Timotius, dan kita sekarang ini, di tahun ini, bekerja, bersyukur, dan berterima kasih. Ada Allah yang esa, dan di dalam Yesus Kristus sebagai perantara, kita telah dibebaskan dan ditolong, diselamatkan dari dosa-dosa dan kematian kita. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Kalau kita baca dalam kitab Matius pasal 6 ayat 6 sampai 7.
Tuhan berkata, berdoalah bukan untuk dilihat orang, tapi berdoalah dengan hati yang tulus dan dari hati yang paling dalam, di rumah ataupun dalam kebaktian. Alamat doamu ialah Bapa di sorga, bukan yang lain. Ibarat surat atau paket yang salah alamat, tentu akan kembali kepada si pengirim. Demikian doa yang salah alamat akan kembali kepada kita. Berdoalah dengan tenang. Tidak perlu pukul-pukul meja atau berguling-guling di lantai, nangis-nangis. Saudara, anak kecil yang bergaya seperti itu tatkala dia meminta sesuatu dari bapaknya. Tapi kita sebagai orang Kristen yang sudah dewasa, yang akil balik, kita boleh berdoa dengan tenang, meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Kita berdoa bukan dari emosi dan perasaan kita, kita berdoa dengan akal budi kita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara, saya akhiri renungan ini yang mengajak kita untuk tetap berdoa. Dalam Kidung Jemaat 457 atau dalam buku ND 811, dalam bahasa Batak dikatakan di Homa au Tuhan. Bahasa Indonesianya berbunyi demikian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau kuperlukan. Ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Semoga renungan ini memberikan bekal dan penguatan bagi kita dalam perjalanan hidup ini. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh.